Emangnya kalau bahan silikon ngerusak kondom, Dok? Miss V Miss V, pasti Miss V. ngeluarin pelumas. Kalau misalnya kalian itu sedang lagi program hamil, sebaiknya tidak menggunakan pelumas. Ya malah banyak dicobain dong sama teman-teman di rumah ya kan supaya tidak hamil gitu kan. Itu sebenarnya cara pemakaian pelumas gimana deh yang bener, Dok? Halo, ketemu lagi barengan saya Gadis Fitrianto di Intim dan bersama dengan partner saya the one and only ada Dr. Daniel I, spesialis andrologi. Halo. Halo, Dok. Halo, udah lama nggak Waduh, ketemu ya kita ya? Udah lama nggak ketemu, dokter makin ngembang aja. Kayak baking soda dong. Kayaknya kebanyakan baking soda Iya, ya. benar. Tapi Dok, ini sebelum kita masuk tema kita ada satu pertanyaan nih. Bener nggak sih kalau katanya cowok-cowok makin gendut, Mr. P-nya tambah kecil, bener nggak? Tambah kelihatan kecil. Tambah kelihatan kecil. Ya. Tapi for honestly nggak ya? Enggak. Oh, Karena enggak? ukuran penis itu nggak akan bisa mengecil atau bisa membesar. Oh. Tapi kelihatan kecil iya karena dia akan ketutupan sama lemak. Itu dia, ya kan? Oke deh, nanti kita bakal bahas tentang yang ini. Tapi aku tuh hari ini pengen bahas tuh apa ya, Dok ya? Yang licin-licin ya? Oke. Gitu, Dok. Karena hujan ya, Dok Ya, ya. Lihat jalanan licin, jadi tiba-tiba di kepala aku tuh langsung ting. Oke, kita akan bahas pelumas, Oke, bener ya, Dok ya. oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin pelumas tuh apa sih, Dok? Karena di bayanganku kalau pelumas tuh pasti minyak dong ya. Ya, oke. Jadi kita ngomong ini pelumas buat berhubungan seksual kan ya? Iya. Oke, jadi pelumas untuk berhubungan seksual itu sebenarnya ada 4 macam. Oke. Jadi yang pertama adalah yang bahan dasarnya adalah air. Kalau bahan dasarnya adalah air itu ada plus minusnya. Jadi keuntungannya adalah dia itu lebih banyak ditemukan di mana-mana. Harganya juga lebih murah. Terus kalau kececeran nih, kalau misalnya kena kasur atau kena apa, dia itu akan nggak akan nempel gitu loh. Oh, Tidak hilang. meninggalkan jejak. Oke. Emang sebentar, emang dari air terus pelumas tuh bisa kececeran makanya digini-gini. Loh ya sama tahu kececeran kepek kececeran kan, ya kan? Oke. Jadi, Oke. jadi kalau misalnya itu nggak akan meninggalkan bekas. Oke. Kemudian dia juga relatif aman untuk kondom. Jadi bahan yang berbahan dasar air ini tidak akan merusak bahan dari kondom, tidak akan merusak lateks. Kemudian yang kedua adalah yang berbahan dasar air ditambahi gliserin. Gliserin itu gula. Nah jadi kalau misalnya kamu nemu pelumas terus ada rasa manis-manisnya waktu oral seks gitu ya, terus kena pelumas ada rasa manisnya, itu berarti ada gliserinnya. Nah gliserin ini digunakan untuk menambah kekentalan dari si pelumas tadi. Jadi biar nggak gampang nguap nih. Oh, tetap air tapi ada gulanya Ya. gitu ya. Ya kalau daripada beli pelumas Mending mahal-mahal. es teh manis. Iya, mendingan es teh manis ya Nah, ditaruh di makanya. situ. Bisa ya ternyata, Bisa, Dok. bisa. Oke. Oh, benar, Dok. Bisa, Nggak Dok. bisa ya nggak boleh. Nggak, jadi kalau misalnya kamu beli di luaran itu yang memang paling banyak ditemukan itu yang gliserin sama air. Jadi yang Oke. seri kedua ini. Kemudian yang ketiga ada yang minyak. Kayak minyak biasanya kayak baby oil dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah silikon. Oke. Nah, yang silikon ini sebenarnya adalah yang mungkin paling enak ya kalau dipakai orang, terutama kalau dia tidak menggunakan kondom. Karena dia tuh nggak cepat menguap. Tapi bahan ini jarang ditemukan dan harganya relatif lebih mahal. Sebentar, Dok. Dari yang 4 tadi, air dan gliserin. Kemudian ada yang ketiga tadi minyak. Minyak dokter tadi bilang baby oil. Ya, kayak baby oil gitu. Artinya pakai baby oil bisa? sebenarnya bisa, tapi tetap ada resiko iritasinya. Oh, padahal baby oil tuh udah untuk kulit baby ya, Dok ya. Yes, benar. Tapi tetap ada resiko Nah, ini. karena baby oil kan didesain untuk kulit bayi, kulit loh ya. Iya, Sedangkan iya, kalau iya, iya. vagina itu adalah mukosa. Kayak Oh, aku pernah bahas betul, kan, benar, mukosa benar. itu kayak dalamnya kulit. Heeh. Jadi beda. Oke, baiklah. Terus abis itu yang terakhir adalah silikon. Yes. Silikon ini dipergunakan untuk orang-orang yang mukusanya sensitif Ya. bisa menggunakan silikon ya, karena Dok dia ya. nggak akan nembus pori-pori. Kalau nggak nembus pori-pori, artinya dia nggak akan keserap. Oke. gitu. Oke, tadi dokter bilang kalau misalnya bahan dasarnya adalah air, Ya. itu baik untuk yang menggunakan kondom. Ya. Karena katanya tidak akan merusak kondom gitu ya, Dok ya. Ya. Emangnya kalau bahan silikon merusak kondom, Dok? Kalau bahan silikon relatif tidak aman dengan kondom karena ada resiko terjadi kebocoran pada si kondom yang berbahan dasar lateks tadi. Oh, jadi silikon ini baiknya digunakan ketika kita tidak menggunakan kondom, Iya, betul? jadi kalau misalnya kamu tanya nih paling bagus yang mana, sebenarnya nggak ada yang paling bagus. Tergantung kamu tuh mau pakainya kayak gimana nih. Kalau Iya, misalnya iya, kamu iya. mau pakai kondom lebih baik yang berbahan dasar air. Tapi kalau kamu pinginnya lepasan, polosan tanpa kondom, lebih baik kamu yang pakai yang Silikon. Ya udah kalau misalnya sering bervariasi beli aja keempat-empatnya Ya, tadi ya. boleh koleksi. Kalau yang minyak apa, Dok? Kalau yang oil? Kalau minyak itu lebih kayak ya modelnya kayak baby oil dan lain-lain gitu sih. Iya, itu buat apa? Maksudnya kalau ada silikon yang untuk sensitif Oke. gitu ya, air untuk yang pakai kondom, kalau Oke, oil ya. jadi kalau misalnya minyak itu dia modelnya kayak silikon, tapi dia kayak versi lebih downgrade-nya. Oh, Gitu. oke. Jadi anggap aja kita bagi itu jadi dua, yang berbahan dasar air
air itu di-upgrade jadi air gliserin. Ada yang berbahan dasar minyak, di-upgrade lagi jadi silikon. Oke, jadi ada 2 bahan dasar gitu ya. Yes. Tapi gunanya pelumas sendiri tuh buat apa sih dok sebenarnya? Oke, nah menurut kamu buat apa loh? Kalau aku melumasi yang kering lah. Nah, oke. Jadi gini, normalnya kan cewek itu kan akan secara gak langsung akan melumasi dirinya sendiri. Betul. Ya kan? Apalagi kalau pertama-pertama ya. Nah, ya kan. Tapi kan ada suatu keadaan di mana cewek itu tidak bisa ngeluarin pelumas tadi. Nah, supaya penetrasinya itu gampang dan tidak sakit dan tidak lecet, maka orang bisa menggunakan pelumas. Oke. Kalau kita ngomong cowok sama cewek ya, kalau ngomong cowok sama cowok kan tidak pada tempatnya. Jadi ya, itu penggunaan pelumas ya untuk menggantikan pelumas dari si vagina tadi. Oke, kalau cowok sama cowok ya juga perlu ya dok Ya ya? pasti pakai pelumas karena kan bagian belakang tidak bisa mengeluarkan pelumas sendiri. Betul sekali. Nah dok, kalau misalnya nih kita ngomongin yang cowok cewek ya, Oke. kapan sih sebenarnya pasangan itu diharuskan kayak ini harus pakai pelumas nih gitu? Apa kategori apa yang menentukan? Jadi pertama kita harus tahu dulu kapan si cewek ini tidak bisa mengeluarkan pelumasnya dengan baik. Jadi pelumas pada cewek itu biasanya keluar pada saat foreplay. Oke. Nah tapi ada beberapa keadaan yang bikin cewek itu tidak bisa mengeluarkan si pelumas tadi. Misalnya pada saat terjadi penurunan kadar hormon estrogen. Satu pada saat dia tua. Kedua pada saat dia menopause. Yang ketiga biasanya setelah melahirkan atau menyusui itu kadar hormon estrogennya akan turun. Bukan karena dia nggak nafsu, bukan? Nah gini, kalau dia nggak nafsu itu bisa juga nih. Tapi kan maksudnya kalau dia nggak nafsu itu kan namanya diperkosa. Kalau Ya, diperkosa kan nggak betul. mungkin mikir dong pakai pelumas apa enggak ya kan? Ya kayak gitu. Oh oke, berarti karena kita ngomongnya aja hormon estrogennya turun Yes, gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga masih diperkosa dong cewek-cewek gitu kan. Oke. Bener nggak sih kalau ternyata ini kalau Mr. V pasti Miss V Miss V, pasti Miss V. ngeluarin pelumas Ya. sendirinya. Tapi kalau Mr. P bener nggak sih dok? Sama. Ngeluarin Jadi pelumas juga. kalau cowok itu juga ada namanya cairan praejakulat. Jadi cairan praejakulat itu adalah cairan yang waktu dia pertama kali terangsang, dia tuh akan basah-basah tuh. Kamu kayak orang nggak pernah Loh, berhubungan ini seksual. kan tadi kita udah sepakat nanti pura-pura kamu nggak Oke, tahu apa-apa ya pura-pura gitu masih gimana gadis ya, pura-pura sih, masih Dok? gadis ya, Iya, oke. kamu Oke. dokter merusak aja. Jadi kalau pada cowok itu juga ada yang namanya cairan pelumas, dia dihasilin sama suatu kelenjar yang letaknya dekat sama prostat. Oke. Nah sama, tujuannya sama, tapi dia punya 2 fungsi. Fungsi Jadi yang yang pertama adalah untuk memudahkan penetrasi. Uh-uh. Yang kedua, dia itu untuk menetralkan supaya pH vagina tidak terlalu asam. Jadi untuk melindungi si sperma. Sperma itu kan pH-nya basah. Yang vagina itu pH-nya asam. Kalau nggak dilindungi sama cairan praejakulat tadi, spermanya itu banyak yang mati. kayak gitu. Oh berarti apakah seperti ini dok? Berarti cowok yang nggak punya apa tuh namanya pelumas begitu ya? Itu artinya dia kebanyakan susah membuat wanita hamil begitu kah? Oke, itu memang gini, ada penelitiannya bahwa jadi intinya gini nih, gampangannya adalah sperma itu harus hidup dalam kondisi yang basah. Betul. Sedangkan vagina itu kondisinya asam. Iya. Oke. Tapi si cowok ini pinter nih, sperma itu punya banyak akal. Jadi yang pertama adalah senjatanya dia adalah cairan praejakulatnya tadi, jadi cairan pelumasnya tadi. Yang kedua, dia itu juga bisa melindungi dirinya sendiri. Ternyata ketika dia masuk, dia itu akan mengalami suatu proses upgrading gitu loh. Jadi tiba-tiba dia akan menjadi lebih tahan terhadap lingkungan yang asam tadi. Jadi dia ngelepasin macam-macam zat. Oh. Jadi nggak cuma itu aja, bukan berarti kalau misalnya dia nggak keluar pelumasnya terus jadi mandul ya enggak. Tapi ada kan cowok yang kayak gitu dok, tidak Ada, mengeluarkan pelumas. ada. Itu karena apa dok? Ya mungkin bisa juga terjadi kerusakan pada kelenjar. Jadi namanya kelenjar bulbouretral. Ya bisa aja karena dia infeksi. Atau karena pas sunat kena, bisa nggak dok? Ya, nggak Bisa bisa. nggak, bener, Letaknya di prostat. Kalau prostat di di belakang prostat. berarti. Kalau cewek kan kelenjar pelumasnya itu di vagina. Iya, Jadi iya, memang iya. lokasinya agak berbeda. Oke, lokasinya Kalau agak cowok berbeda agak ya. delesep. Wah, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan gini ya dok ya, kalau cowok tuh misalnya dia ngeluarin cairan pelumas gitu ya dok ya, sebelum melakukan hubungan nih, sebelum penetrasi gitu katakan. Tapi setelah penetrasi itu kita malah nggak kerasa sama sekali ada pelumas yang keluar dari si cowok, betul kan? Iya, benar. Jadi gini, sebenarnya pada cowok itu setelah cairan pelumasnya itu keluar, setelah dia selesai kam gitu kan, ya sudah cairan pelumasnya nggak akan Habis. keluar lagi. Jadi makanya namanya praejakulat. Oh, Artinya oke. sebelum dia ejakulasi gitu loh. Iya, Ya, gitu. praejakulat. Yes. Oke. Oh, dokter banyak tahu ya. Ya iyalah dokter ya kan. Nih ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah benar menggunakan pelumas dapat membuat mandul? Oke, jadi gini, kalau misalnya kalian itu sedang lagi program hamil, sebaiknya tidak menggunakan pelumas. Karena rata-rata pelumas yang berada di luaran itu pH-nya cenderung asam. Jadi takutnya itu malah akan merusak sperma. Jadi akan menurunkan kemungkinan terjadi resiko kehamilan.
Oh gitu. Ya malah banyak dicobain dong sama teman-teman di rumah ya kan supaya tidak hamil gitu kan. Gimana sih Kalau dokter? hamil ya pakai kontrasepsi dong. Oh gitu ya, lebih aman ya dok ya. Ya. Tapi ini kan kita pelumas itu tetap aja tuh bahan asing ya dok ya. Ya. Kita masukkan ke dalam vagina, kita oleskan. Itu sebenarnya cara pemakaian pelumas gimana deh yang bener dok? Supaya nggak salah paham nih. Ditaruh di dalam vagina atau ditaruh di atas Mr. P? Oke, jadi sebenarnya paling gampang adalah diolesin pada Mr. P. Oh. Jadi pada ujung kepala dari Mr. P. Oke. Itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Terus yang pertama itu. Yang kedua adalah kalian harus cepat pakainya. Jadi kalau misalnya sudah diolesin, jangan terlalu lama nggak penetrasi. Karena rata-rata tadi kan bahan dasarnya adalah air. Kalau bahan dasarnya air itu gampang nguap. Takutnya udah dioles terus foreplay nggak karu-karuan nggak masuk-masuk, dia nguap duluan. Gitu. Daripada beli ya kita mending pakai air biasa aja ya. Oke. Ada resiko ini nggak? Infeksi. Penyakit seks gitu. Sebenarnya dia justru menurunkan resiko infeksi menular. Oh gitu? Yes. Why? Karena kalau misalnya kamu dengan menggunakan pelumas, otomatis kan akan mengurangi gesekan. Betul. Kalau mengurangi gesekan, otomatis mengurangi terjadinya luka. Seperti yang kita tahu, biasanya penyakit menular seksual itu kan menularnya lewat luka. Gitu. Oke, jadi mengurangi resiko terjadinya penyakit seks gitu ya dok ya, atau infeksi seks. Tidak seperti kondom ya. Maksudnya kalau kondom itu kan memang benar-benar ditujukan untuk mengurangi resiko penyakit seksual. Iya. Kalau pelumas ini ya kasarannya cuma bonus aja. Jadi bukan berarti kalau kamu pakai pelumas kamu tidak akan tertular penyakit seksual. Oke. Gitu loh ya. Kalau mau doing seks yang aman ya udah pakai pengaman aja, pakai pelumas gitu ya, 2 kali malahan ya. Oke. Terus kalau misalnya ada yang nanya nih gimana cara memilih pelumas yang tepat, gimana dok? Oke, jadi ya tadi pertama peruntukannya. Kamu kalau misalnya main itu pakai kondom atau enggak? Kalau kamu pakai Main kondom, apa ya? berhubungan. Kan tadi udah percaya pura-pura bodoh kan, jadi harus jelas gitu. Kita ngomongnya agak ilmiah dikit. Agak Jadi kalau ilmiah misalnya dikit. kalian mau berhubungan seksual tapi menggunakan kondom, lebih baik yang menggunakan bahan dasarnya adalah air. Oke. Ya kayak pelumas-pelumas yang biasanya dijual di supermarket itu, ya kan, nggak di-endorse kan. Oke. Uh-uh. Kalau misalnya kamu tidak menggunakan yang versi tidak menggunakan kondom, kamu lebih baik menggunakan yang silikon. Oke, yang silikon ini biasanya punya import. Lebih Oke. mahal pokoknya harganya lah. Berapa, Atau kamu dok? bisa, nggak tahu lah. Dokter nggak jual? Nggak pernah. Dokter nggak jual? Masih bisa. Belum jualan. Untuk saat ini masih belum. Dokter pra-ejakulatnya melimpah ya? Masih ada. Kemudian yang kedua itu bisa juga terjadi, bisa terjadi. Yang kedua adalah kita perhatikan adalah bahan dasarnya. Oke, bahan dasarnya itu aman nggak? Oke. Yang ketiga ya itu ada izin edarnya nggak? Jangan beli di online yang kamu nggak tahu isinya apa. Ada expirednya nggak dok kayak gitu dok? Ada lah. Oh, kalau kita pakai yang kadaluarsa yang terjadi apa dok? Resiko iritasinya pasti lebih gede Oh dong. gitu. Aku kira kayak snack-snack itu jadi melempem, rasanya nggak enak, tengi gitu, enggak ya? Nggak. Cuman ini ya meningkatkan resiko penularan seksual ya. benar. Oke. Dan aku nggak tahu apakah ada pelumas yang ada rasanya. Nanti mungkin kita bisa bikin itu deh. Bikin apa dok? Kok nggak enak ya rasanya? Loh dok, tapi kalau kita mau bikin pelumas yang ada rasanya, at least salah satu dari kita harus mencoba dong. Ya kamu dong. Padahal dia dokternya. Oke deh, episode pelumas selesai. Di episode selanjutnya kita masih akan membagikan tentang sex education bersama saya Gadis Fetrianto dan juga Dr. Daniel I, hanya di Intim.